Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur kembali dipertemukan dalam ibadah Pelkat malam hari ini. Biarlah kita tetap setia untuk mendengarkan firman Allah, karena tentu itu adalah baik bagi saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan ibadah Pelkat malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18, dengan tema sinodal dituliskan demikian: hidup kudus, siapa takut? Luar biasa tema khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya sejenak berpikir, mengapa bacaan Alkitab kita di sepekan berjalan ini, baik bacaan pagi maupun malam, berbicara tentang pengampunan dosa. Artinya manusia digiring untuk mengerti bahwa mereka dalam menjalani kehidupan ini, sadar atau tidak, pasti melakukan sebuah kesalahan. Baik dia kaum awam, bahkan juga mereka kelompok kaum rohaniawan, sama-sama tidak terlepas dari yang namanya noda dan dosa. Saya pikir ini baik saudaraku, karena memang kenyataannya demikian, bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tujuannya adalah supaya betul-betul kita menyadari akan keberadaan kita, untuk terus merendah di hadapan Allah, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa mengampuni salah dan dosa kita. Musa menyampaikan ini dalam kitab Imamat kepada jemaat atau kepada umat Allah Israel, tentu punya alasan kuat saudaraku, karena kita tahu persis bagaimana bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan ini membelokkan pengertian Allah, lalu mereka memberontak kepada Allah dan mengikuti apa yang menjadi pengertian mereka, sehingga Allah sendiri mengatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Saya berharap saudaraku kita bisa mengerti akan kondisi atau keadaan dari umat Allah Israel. Tujuannya adalah supaya saya dan Bapak Ibu tidak berharap Tuhan mengatakan kita adalah gereja yang tegar tengkuk, gereja yang bebal. Karena kita selalu bersedia untuk datang membaharui diri kita lewat permohonan ampun kepada Allah. Lalu kemudian itu menjadi semangat bagi kita untuk semakin konsentrasi dalam menjalani kehidupan, lebih berhati-hati di dalam memerangi kehidupan, supaya apa yang disampaikan oleh tema khotbah kita hidup kudus, betul-betul itu terjawab. Karena kendati pun hari ini saudaraku kita menangisi keadaan kita yang bersalah, tapi ketika kesadaran itu kita tidak bawa dalam realitas kehidupan yang luas, di mana di sana ada begitu banyak godaan yang merayu, yang mencoba untuk menjebak kita, melemahkan iman kita, maka kita akan terjebak olehnya. Jadi firman Tuhan sepekan minggu berjalan ini sangat baik untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Mungkin sederhananya saudaraku kita bisa bertanya, kenapa kita mengalami peristiwa wabah virus corona? Saya percaya ini tidak kebetulan. Tuhan hadirkan menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita. Para ilmuwan boleh berkata A, B, C, D dan seterusnya lewat hasil penelitian mereka dan seterusnya. Tapi apapun itu, mari kita lihat peristiwa ini dengan mata iman. Artinya Tuhan mau
kita kembali ke jalannya. Tuhan mau kita kembali mengkusukkan diri kita hanya menyembahnya. Karena dari awal Tuhan sudah katakan Dia adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Dia akan membalaskan kesalahan kepada orang-orang yang menyembah Allah lain di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita keraskan hati kita hanya karena kita merasa kita mampu melakukan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya kebaikan yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita ikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Kita tahu dalam 10 hukum Taurat ada begitu banyak poin yang sudah disampaikan oleh Musa kepada umat untuk melakukannya. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan itu lewat hukum kasih yang ditulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang merangkum dari 10 menjadi 2, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau ada kasih kepada Allah dan kepada sesama, saya percaya tidak akan ada salah, tidak akan ada dosa dalam diri kita. Itu dimaksudkan dengan kalimat dituliskan dalam tema kita, siapa takut? Hanya dengan kasih saudaraku, kita tidak akan takut untuk hidup kudus. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, maka tentu kita tidak akan menyakiti hati Allah. Kita tidak akan menyakiti hati sesama kita. Dan tentu itu akan berdampak baik bagi kita. Karena kita pun akan menerima kasih yang sama. Dari kasih yang kita tujukan kepada Allah, Allah berikan kasihnya kepada kita. Dari kasih yang kita tujukan kepada sesama kita manusia, maka kita juga akan menerima kasih dari sesama kita manusia. Inilah yang harus kita lakukan dalam proses perjalanan hidup kita. Di tengah badai, tantangan, pergumulan seperti apapun, jangan berhenti untuk berbuat kasih, untuk nyatakan kasih. Maka dari sanalah kita akan terbebas dari perbuatan dosa, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya dan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.